Kalau misalnya Prabowo taala panapana gulumihi fidaraini. Amin. Ila lahad khulis sorf. Falamma ra'athu khasibathu lujjatan wa kasyafat ansha qayha. Qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Qala rabbi inni dalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Walaqad arsalna Nuha ila Samud akhahum Shalihah an ibudullaha fa idahum fariqan yahtasimun. Nah, hadirin rahimakumullah, ini surat An-Naml yang mana sebelumnya dikatakan arti namal itu artinya semut. Artinya namal itu artinya semut. Jadi di dalam surat An-Naml menceritakan tentang apa? Semut, yang mana semut tersebut komunikasi dengan Nabi Allah Sulaiman. Dan dalam surat An-Naml akan banyak diceritakan para nabi. Ceritakan para nabi yang dimulai dengan ceritanya Nabi siapa? Nabi Musa ya. Terus menceritakan tentang ceritanya Nabi Sulaiman. Dan malam ini insya Allah berakhir tentang ceritanya Nabi Sulaiman. Yang sebelumnya apa? Nabi Sulaiman kedatangan Ratu Bilqis. Yang sebelum Ratu Bilqis itu datang ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, singgasana Ratu Bilqis yang sangat megah menurut orang-orang saat itu suruh dibawa ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu dikatakan, aha kata arsuk, apakah ini seperti ini singgasanamu? Qolat ka'annahu, kayaknya mah singgasanamu seperti ini singgasana saya, kata Bilqis. Nah, akhirnya terus menurut para ulama, kisah selanjutnya Nabi Sulaiman telah mengetahui akan kecerdasan Ratu Bilqis. Terus mau diuji Ratu Bilqis, ternyata ujiannya tentang kecerdasannya benar, bahwa beliau itu orang yang cerdas. Buktinya dengan pertanyaan, aha kada arsyuk, Ratu Bilqis dijawabnya orat ka'annahu uhu. Oh, berarti dia benar-benar seorang wanita yang cerdas. Cuma dapat suntingan Nabi Sulaiman itu bahwa Ratu Bilqis itu kan ada genjin, maka betisnya kakinya itu seperti kaki himar. Kaki himar. Kalau jin itu kakinya itu bukan seperti manusia. Nah, Nabi Sulaiman ada minat kepada ratu itu, sudah cerdas gitu. Kayaknya mau jadi istri mah jadi. Jadi memang kalau istri itu yang pertama sekali adalah kecerdasan yang dilihat itu. Jangan sampai kecantikannya. Jangan sampai kemudian banget wajah. Kecerdasannya itu. Sebab kalau cuma cantik saja tidak cerdas itu banyak makan hati nanti dalam perjalanan. Tahu saya itu lagi haus, diem saja nggak cerdas ya. Iya belum. Kalau orang cerdas kan kita lagi haus langsung kita pengen mandi langsung disiapkan. Orang cerdas kan gitu. Kalau nggak cerdas ya cantik mah cantik nggak tahu lagi. Ya gitu. Yang istri pertama itu makanya Ahmad bin Hambal waktu ditawarkan dua perempuan. Jawabannya apa? Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i, itu yang pendiri mazhab Hambali. Ini ada dua perempuan, beliau kan udah 40 tahun belum nikah. Ini dikasih dua perempuan, suruh milih. Lah pas pilihan itu ada yang cantiknya luar biasa, ada yang sedikit cacat ininya matanya. Tapi apa jawabannya Ahmad bin Hambal? Ayyuhuma aqol, mana yang lebih cerdas? Bukan ayyuhuma ajmal. Bukan ayyuhuma ajmal, mana yang lebih cantik? Saya peristri, bukan, tapi ayyuhuma aqol, mana yang lebih cerdas. Nabi Sulaiman melihat ini cerdas.
dominan. Cuma ada selentingan kakinya kayak himar. Tapi apa orang masa saya pengen lihat kakimu seperti itu mau bukan orang cerdas. Itu nanti Sulaiman bukan orang cerdas. Orang cerdas pengen mengetahui sesuatu itu dengan politik istilahnya mah kalau orang bahasa Cirebon mah colong laku. Itu dari colong laku kita buat sandiwara yang akhirnya dari sandiwara itu tahu jawaban apa yang kita cari. Kita pengen mengetahui betisnya benar. Jin di depan singgasana saya itu buat lantai yang lantainya itu halus, terus seperti tidak ada kaca, yang hanya terlihatnya air dan hewan-hewan yang ada di dalamnya, ada katak, ada ikan, pokoknya hewan-hewan air aja. Jadi nanti Ratu Bilqis itu suruh lewat gitu. Suruh lewat untuk mengetahui, cuma pengen mengetahui kakinya saja gitu. Kan kakinya kan ditutupin ratu kan ya. Masa suruh saya pengen lihat kakimu? Wah, ada raja gitu nggak itu bang, nggak etis. Ya udah cerdas juga gitu. Ya, untuk mengetahui segala sesuatu kita harus pakai cara lah, jangan polos. Nggak enak kalau polos, nggak apa ya namanya kalau polos tuh. Kaku lah iya. Kepo. Jadi udah buatkan itu. Tujuannya supaya nanti lewat membuka kakinya gitu. Tapi yang dicincing sebab disangkanya itu adalah air. Pincar gas Nabi Sulaiman. Padahal sih cuma pengen lihat kaki betis saja itu. Pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Kayaknya mahal dewa ya, mahal dewa ya. Ya pelajaran untuk kita kelas-kelasan nantinya itu. Jangan. Cuma pengen lihat kaki dan betisnya saja. Ternyata pas lihat kilalah polis sorha, ayo kamu masuk. Itu. Orang lihat walam maro'atu hasibat tulujatan fakasafat ansakat. Air harus dicincing ini mah ya supaya tidak basah. Akhirnya dicing. Ternyata kaki dan betisnya itu luar biasa indah betis perempuan. Warna yang paling indah lah di antara kaki betis perempuan yang paling indah belum pernah melihat Nabi Sulaiman. Oh ini kaki betisnya indah sekali, tidak seperti yang bukan sekadar yang diceritakan aja perempuan manusia lah gitu keindahan betis dan kakinya itu cuma ada bulunya. Iya Nabi Sulaiman ada sayang ada bulunya. Ya memang kakinya mah kaki manusia tidak seperti himar, betisnya indah cuma ada bulunya. Bagaimana ini? Saya tidak suka perempuan yang kakinya berbulu. Gimana ngomong sama jin? Akhirnya dibuat ramuan itu apa ini. Kita tinggal dibalurkan saja, nantinya akan putih seperti perak. Mungkin loh katanya dulu. Ya, akhirnya zaman sekarang itu pakai ilmu ini. Bakal dalam tafsirnya kan bahasanya gini. Ilal'an kejadiannya itu sampai sekarang itu awal mulanya tentang Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman menginginkan supaya bulu itunya bulu kakinya dihilangkan. Iya. Wah. Nah, fakanat an-nurah wa hamam min yauma idin. Jadi adanya itu yaumidin dari saat itu sebelum itu untuk penghilang bulu, penghilang bulu bagi perempuan itu belum ada itu. Ya biarin aja bulunya. Tapi pas Nabi Sulaiman kejadian itu baru perempuan itu kalau untuk menghilangkan bulu rambut, ketiak apa itu pakai ini. Itu semenjak kejadiannya Nabi Sulaiman. Makanya mengenai berita akhirnya wakasan saka wala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Makanya kan Nabi Sulaiman walaupun dengan itu tuh bukan air, tapi itu adalah
lantai yang sangat halus yang dibuat dari kaca. Ya langsung aja itu kan tunduk akhirnya itu apa? Kita itu benar dibohongin Nabi Sulaiman ya. Akhirnya Robi ini dalam nafsi waslam tu ma Sulaiman li Robbil. Ini ilmu untuk menemukan wanita. Iya jangan jujur pisan. Ini langsung tunduk aja Robi ini dalam nafsi waslam tu ma Sulaiman li Robbil alamin. Lah apakah Ratu Bilqis itu dinikah oleh Nabi Sulaiman? Ada yang mengatakan iya nikah Nabi Sulaiman, bahkan dikasih anak. Wa anjabat, Ratu Bilqis dari Nabi Sulaiman punya seorang putra, bahkan putranya namanya Daud. Jadi Nabi Daud bin Sulaiman bin Daud gitu. Tapi apa? Nah, jadi ada nama Nabi Sulaiman itu ada anaknya namanya Daud, tapi dari Ratu Bilqis. Ada lagi mengatakan apa tidak dinikahi oleh Nabi Sulaiman, tapi dinikahi oleh raja yang lain ada. Jadi yang itu ya kalau dilihat dari runtutan ya pantas-pantasnya Nabi Sulaiman itu minat dengan pengen lihat petisnya apanya itu. Jadi menurut banyak kaul itu dinikahi oleh Nabi Sulaiman, bahkan apa dikasih anak yang namanya Daud. Lah udah. Nah, lah menurut cerita lagi setelah itu bahwa Nabi Sulaiman itu waktu diangkat jadi raja usia beliau itu masih 13 tahun. Berarti kalau itu tamat SD ya. Kalau sekarang iya, tamat SD udah jadi raja. Tapi usia beliau itu tidak lama. Berapa? 53 tahun. 53 tahun. Berarti jadi raja itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Subhanaman lang kidoa li dawami mulki. Maka betapa maha suci zat yang mana kerajaannya tidak hilang, tapi abadi, yaitu kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melihat kejadian ini, seorang arif billah itu menedangkan suatu syair. Ma adam firqani wa ma iblisu, ma malik Sulaiman wa ma bilqisu. Al-kul isyaratun wa antal makna ya man hulil qulubi malqisu. Ma Adam tidak ada Nabi Adam milkaun dalam kaun alam ini. Wa ma iblis tidak ada iblis. Ma malik Sulaiman tidak ada raja Sulaiman, wa ma Bilqis dan juga tidak ada ratu Bilqis. Al-kul Adam alaihissalam, iblis, Nabi kerajaan Sulaiman, Bilqis itu adanya cuma isyarat saja. Itu adalah kolong bayangan, isyarah. Wa antal makna, sejatinya yang ada hanya Allah saja. Wa antal makna ya manhu lil qulubi magnatisu. Wahaidat yang mana dia itu bagi hati itu jadi energi, jadi magnet. Allah itu harus jadi magnet. Jadi hati itu sebab selain Allah itu adalah cuma sekedar isyarah saja. Kata arif itu mah. Ya, terus sudah selesai tentang cerita Nabi Sulaiman, dilanjutkan dengan ceritanya Nabi Soleh. Yang namanya Nabi Soleh, wal katarsalna ila samuda akhohum solihah. Nah, Nabi Soleh itu diutus ke kaum Samud. Samud itu kaum Adsani. Kalau kaum Ad pertama itu nabinya adalah Nabi Hud. Nah, kaum Adsani itu disebutnya kaum Samud. Diutus nabinya itu Nabi Soleh alaihi salam. Beliau itu masih kerabat, masih turunan sama kaum Samud. Dan usia beliau wa'asa Soleh bismi'atain wa samanina sana. Beliau hidup Nabi Soleh itu 280 tahun Nabi Soleh itu. Karena budullah wahidu, artinya Nabi Soleh diutus oleh kepada kaum Samud supaya mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah. Faidahum fariqan yaqsimun. Cepatnya cerita, akhirnya apa? Nabi Soleh disuruh untuk membuktikan tentang kerasulannya. Apa kata kaum Samud? Saya mau percaya
Kamu lihat ini batu besar. Kalau batu besar itu dari batu besar mengeluarkan onta. Yang ontanya pas keluar lagi hamil. Onta keluar dari batu, pas keluarnya itu lagi hamil. Pas itu keluar hamil, langsung melah, baru saya iman. Kata kaumnya itu, ini batu besar. Coba kamu bisa enggak, kalau kamu benar Rasul itu dari batu yang besar ini keluar onta. Nah ontanya itu lagi hamil. Keluar langsung melahirkan, bisa enggak coba? Wah, pusing kalau kita nggak bisa. Iya ini mah Qurannya langsung ya seperti itu. Akhirnya apa ya udah Nabi sholat 2 rakaat minta kepada Allah diturutin. Nah batu besar itu seperti orang melahirkan. Kalau orang tuh merintih apa sih? Ngereng-ngereng itu apa sih? Iya kalau orang iya mau seperti mau batunya itu terdengar suara itu langsung keluar dari batu itu ontanya lagi hamil juga pas keluar langsung ngereng lagi melahirkan lah wa idahum fariqani Nasimun, habis kejadian itu langsung terpecah kaum Samud itu. Ada yang iman, ada yang tidak. Walaupun tadinya sebelumnya mau iman semua, tapi nyatanya nggak tidak seperti itu. Tetap ada yang tidak iman. Terfaidahum fariqon, jadi 2 golongan. Nasimun yang saling bermusuhan. Sebab yang ada yang beriman itu sampai 4.000. Saat itu langsung beriman 4.000, yang lainnya itu tidak beriman. Kalau ya qaumil lima tastajiluna bi sayyi'at qabla hasanah. Akhirnya yang tidak beriman, selain tidak beriman juga langsung kontan itu ada tidak beriman itu. Langsung dia kalau usaha selalu bangkrut. Kalau tanduran selalu gagal. Apa jawabannya? Itu gara-gara sholat ini sama kaumnya. Pada sih dia sendiri gara-gara tidak beriman. Udahlah saya mah langsung aja minta diadab. Kalau gini mah kalau benar-benar itu kalau sholat itu benar seorang nabi. Tapi tak ada yang beriman. Kenapa kamu itu ingin mempercepat adab? Qoblal hasan. Mestinya kamu itu menyadari introspeksi diri. Kenapa kita begini? Oh karena tidak beriman. Akhirnya kamu berarti kalau gini saya mau beriman. Nanti akan justru dapat Laula tastaghfirunallah la'allakum jangan justru menyalahkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman. Qalu tayyarna bika wa mimma ma'ak. Dengan mengatakan saya sial hidupnya seperti ini gara-gara kamu soleh dan orang-orang bersama kamu orang-orang yang beriman. Qalu ta'irukum indallah bal antum qaumun apa jawaban kaumnya Nabi Saleh yang beriman? Justru kalian sial itu indallah. Itu yang dilakukan oleh Allah karena kamu itu orang yang lagi diuji bil khair wasa. Ya sebenarnya mah ya kita juga seperti itulah nanti. Wa kana fil Madinah tisatu rahtin yufsiduna fil ard wala yuslihun. Dan dari kaum saleh itu ada 9 orang di sini ya. Tisatu rahtin 9 orang laki-laki yufsiduna fil ard berbuat kerusakan di bumi walaupun tidak ada sama sekali kebaikannya. Gara-garanya apa ini orang ini sangat berbuat jahat itu? Nabi Sallallahu memberi kabar, kamu jangan tamassuha bisu. Kamu jangan sentuh onta ini dengan kejelekan. Umpamanya dia minum biarkan. Kalau kamu sampai mengganggu onta ini, kamu akan terkena adab. Nah, tapi Nabi Sallallahu mengatakan, tapi suatu saat ini onta pasti akan dibunuh. Bahkan akan dipotong. Yang memotongnya orang yang lahir pada bulan ini. Nah ternyata orang 9 itu istrinya lagi pada hamil. Dan waktu lahir langsung dibunuh anaknya itu. Wah ini mah lahir bulan ini kayaknya yang membunuh ontanya Sholat yang langsung anaknya dibunuh sampai 9. Ada satu tidak dibunuh, dibiarkan. Justru yang tidak dibunuh itulah yang membunuh ontanya Nabi Saleh. Justru yang dibunuh itu tidak, yang tidak dibunuh justru yang jadi sebagaimana
kejadiannya kan Nabi Musa gitu. Nanti ada kaum Bani Israel yang akan menghancurkan Fir'aun, kerajaannya Fir'aun. Akhirnya semua lelaki dibunuh. Justru tidak dibunuh, yang akan menghancurkan itu Nabi, malahan diopenin keraton. Anak kesayangan. Iya, malahan. Ya kenyataan itu seperti itu, banyak sekali kita yang ngalamin itu. Akhirnya apa? Akhirnya itu perkembangan bayi tersebut cepat. Dan cepatnya cerita akhirnya dibunuhlah ontanya itu. Nah, akhirnya pas dibunuh, udah katanya mau ada adab yang akan menyiksa. Akhirnya orang 9 itu waktu malam buat sumpah janji untuk melakukan sesuatu makar. Udah gini aja, kalian harus bersumpah, ya malam ini kita bunuh Sholah dan keluarganya. Lalu gimana? Udah, kalau kita udah bunuh malam ini kita langsung kabur dan bilang nanti bahwa saya tidak tahu apa-apa. Nah, tidak tahu apa, lalu bayikan nahu alahu summa lanakunu liwalihi ma syahidna. Kalau ada yang menuntut darahnya Nabi Sholah, bilang aja ma syahidna malika ahli, saya tidak tahu, tidak menyaksikan. Wa inna lasadiqun, dan kita adalah sungguh orang-orang yang benar. Ya, sepakat akhirnya. Tapi sebelum itu dilaksanakan makar itu udah terjadilah apa yang dilakukan oleh Allah. Allah lebih mendahului makarnya. Akhirnya semua orang tersebut yang tadinya dijual langsung dihancurkan. Dalam itu rapatnya itu, dan juga kaum-kaum yang lain. Berarti kabuyatu khawiyatun lima jalamu inna fi jadala ayah liqaumiya. Mestinya hal seperti itu adalah mestinya jadi peringatan bagi kita orang-orang yang tahu akan kekuasaan Allah. Wanjayna ladina amanu maka yattaqun, dan saya selamatkan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, dan jumlahnya sampai ada 4.000 orang. Pas dihancurkan, rumahnya itu hancur di batu. Akhirnya Nabi Sholah dan kaumnya pindah ke Yaman. Pas nyampe di Hadramaut, beliau meninggal. Makanya dikatakan Hadramaut. Nabi Sholah hadir, nyampe di sana Nabi Sholah meninggal. Namanya Hadro, itu sejarah ada di Yaman itu ada negara yang namanya Hadramaut, ada ya? Ya, kalau dihitung seperti yang ngarang itu Al-Hadrami itu Hadramaut. Itu kenapa Hadoro hadir, al-maut mati. Artinya waktu Nabi Sholah habis dihancurkan umatnya, beliau hijrah ke Yaman. Pas nyampe Yaman mau menetap di situ, beliau meninggal. Akhirnya dikenallah itu namanya Hadramaut. Nah, jadi yang jelas kita orang yang beriman jangan pernah gitu-gitu merasa aman. Orang yang beriman jangan pernah begitu merasa aman. Sebab aman termasuk apa? Dosa besar. Nah, kita harus khauf. Khauf dari apa? Dari makar Allah. Allah itu apa? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Wa makarullah, Allah pun akan buat makar. Tapi siapa yang makarnya terbaik? Wallahu khairul makirin. Wa makaru, kaumnya Nabi Sholah itu kaum Samud mau membuat makar pembunuhan Nabi Sholah dan keluarganya. Wa makarna makran. Kata Allah, saya pun buat makar lagi, rencana untuk menghabisi mereka sebelum mereka menghabisi. Wa makarna makro wa hum la yashurun, mereka tidak tahu akan makar Allah. Kan kita orang mukmin jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Ya, Allahu a'lam. Nah, jadi intinya pada malam ini menjelaskan tentang kisahnya Nabi Sulaiman dan Nabi Bilqis dan Nabi Allah Sholeh dengan kaum Samud. Nah,